Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan metode cara menyampaikan atau mengajarkan materi Anakku Pintar Membaca Kitab Jilid 1. Para asatidz sekalian, ketika menyampaikan kepada murid di materi ini, yang pertama kita harus lakukan adalah materi yang ada di dalam video ini, dari yang terlihat oleh panjenengan semua sekarang ini, itu sekiranya tertulis semua di papan. Tapi ini saja yang tertulis di papan, sementara murid tidak boleh membuka kitabnya. Jadi murid tidak boleh membuka kitabnya, harus fokus kepada apa yang ada di papan yang telah ditulis oleh ustadz sekalian. Jadi dari kalam, juga kotak-kotaknya, tabelnya itu ditulis, kalam, tulislah sesuai dengan yang ada di dalam gambar sekarang ini. Sekiranya cukup satu papan. Murid tidak boleh untuk membuka bukunya. Kenapa murid kok tidak boleh membuka bukunya? Karena kebanyakan ketika murid itu menulis di papan, juga melihat ke papan, juga masih membuka bukunya, itu kefokusannya akan terganggu. Sehingga dalam metode Ya Waladi ini, ketika guru menjelaskan murid tidak boleh membuka kitabnya, harus fokus kepada tulisan tabel yang telah ditulis oleh antum sekalian. Ketika sudah tertulis di papan, maka jelaskan kepada murid dengan penjelasan yang sangat sederhana. Jelaskan dengan penjelasan yang sangat sederhana bahwa penjelasannya mengikuti program Ya Waladi. Kenapa? Karena penjelasan yang ada di program metode Ya Waladi ini mayoritas tidak ada di dalam kitab Nahwu dan Shorof, namun maksudnya sama. Contoh misalnya ya, kalam, kalau di dalam kitab Nahwu Shorof itu kan agak panjang. Huwal lafdul mufidu bla bla bla, kan banyak. Sehingga itu bisa mempengaruhi kekonsentrasian murid untuk menangkap apa yang akan kita sampaikan. Jadi sampaikan apa yang ada di dalam video sekarang ini, sesuai yang terlihat oleh antum semua. Jelaskan setelah ditulis di papan, kalam adalah pembicaraan. Pembicaraannya itu kalam. Kalau dalam bahasa Indonesia, pembicaraan. Dalam bahasa Arab, kalam. Jelaskan kepada murid seperti itu. Apa kalam? Pembicaraan. Ya, pembicaraan kita setiap hari ini namanya kalam. Kita kalau dalam berbicara, jelaskan kepada murid seperti ini. Ketika berbicara, itu kan pembicaraan. Di dalam pembicaraan kita itu pasti ada namanya kata benda, ada yang kita ucapkan itu kata kerja, ada yang kita ucapkan itu berupa huruf. Nah, perkumpulan itu terangkum dalam pembicaraan itu. Nah, di dalam pembicaraan ini ada kata atau kalimat. Di dalam pembicaraan kita setiap harinya itu ada kata atau kalimat. Misalnya kita berbicara dengan teman kita. Hei Zaid, apakah kamu sudah mandi menggunakan air? Nah, katakan itu, tulis kalau bisa di papan. Hei Zaid, apakah kamu sudah mandi dengan menggunakan air? Nah, itu pembicaraan itu. Kalau bisa oleh guru ditulis contoh itu. Nah, dalam pembicaraan ini itu ada huruf, ada kata kerja yaitu mandi, ada kata benda yaitu air. Nah, itu namanya pembicaraan, dan yang di dalamnya ada kalimat atau kata. Makanya di dalam pembicaraan ini atau kalam ini ada 3 pembagian. Ada isim kata benda, ada fiil kata kerja, ada huruf
Kata benda contohnya kitabun, kitab, kata benda. Akala makan, kata kerja, bi huruf ba. Nah, ini kan ringan kepada murid. Ulangi lagi. Jadi dalam pembicaraan itu ada kata benda, ada kata kerja, ada huruf. Barulah pembicaraan ada atau kalam ada. Jelaskan seperti itu kepada murid. Beri waktu murid 1 menit untuk memikirkan. Beri waktu murid 1 menit, perkiraan 1 menit untuk memikirkan hal itu. Setelah diberi waktu 1 menit, tanya kepada murid sambil menunjuk-nunjuk atau bergerak sekiranya murid menjawab. Misalnya kapur tulis ya, tunjukkan pada murid, ini kata benda, kata kerja apa huruf? Oh, kata benda. Kalau saya berjalan, itu kata apa? Kata kerja. Nah, setelah bisa menentukan seperti itu, Pak Guru semuanya menjelaskan kepada murid atau mengatakan kepada murid, sapu, murid menjawab, kata benda. Berjalan, kata kerja, murid menjawab. Naik, kata kerja. Tidur, kata kerja. Sholat, kata kerja, begitu. Nah, ini kan sudah masuk. Ilmunya kalam dengan kalimat sudah masuk kepada murid. Murid sudah paham. Tanda-tanda jangan diberitahu dulu. Yang penting murid itu tahu bahwa isim itu kata benda, fi'il itu kata kerja, huruf itu ya huruf. Tanda-tanda jangan dulu. Nah, baru setelah mereka memahami, baru pembagiannya disebutkan. Oh, belum. Jangan ke pembagiannya. Gak apa-apa ya, pembagiannya gak apa-apa. Ulangi lagi penjelasan yang tadi itu, bahwa ada kata kerja, ada kata benda, ada huruf. Sudah masuk kepada otak murid. Lalu Ustadz sekalian cerita kepada murid. Itu dalam, maksudnya cerita itu memberitahu, itu dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab isim. Contohkan mulai memberitahukan bahasa Indonesia. Ada, ya pakai contoh yang sekiranya familiar lah di telinga murid. Contoh misalnya para murid, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Itu kan ada lafaz, juga ada ada kata di sana. Di sana ada kata alhamdu. Itu artinya pujian. Artikan oleh Bapak sekalian. Alhamdu artinya pujian. Pujian itu kata kerja, kata benda, apa huruf? Kata benda. Kan begitu pujian itu. Kata benda. Dalam kata benda ini kan ada bagian. Ada mu'rab, ada mabni. Ada berubah, ada tetap. Fi'il pun juga demikian. Ada yang bisa berubah, ada yang tetap. Huruf tidak bisa berubah, tetap kalau huruf. Sekarang para murid sekalian fokus kepada isim. Fi'il dihapus, kalau bisa dihapus fi'ilnya ini. Fi'il dan huruf ini kotak-kotaknya dihapuskan. Murid sudah mengenal. Isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni, ada yang berubah, ada yang tetap. Contohnya seperti kitabun, artinya kan kitab. Kadang bisa dibaca kitaban, kadang bisa dibaca kitabun, kadang bisa dibaca kitabin, bisa berubah itu. Alhamdu, kadang bisa dibaca alhamdu, kadang bisa dibaca alhamdi, kadang bisa dibaca alhamda. Bisa berubah. Jadi isim ini ada yang bisa berubah, ada yang tidak, ada yang tetap. Yang tetap itu ma. Contohnya seperti ma. Gak pernah dibaca mi, mu, gak pernah. Ma terus. Itu yang tetap. Nah, ini yang perlu pemahaman begitu saja. Jadi murid sekiranya bisa memahami bahwa isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Apa saja agak penting. Apa saja yang mu'rab, apa saja yang mabni. Dalam metode pertama ini loh ya. Dalam metode pertama ini murid gak penting untuk mengetahui apa saja yang mu'rab, apa saja yang mabni, apa saja yang mu'rab, fi'il yang mu'rab, apa saja fi'il yang mabni, gak penting.
pemahamannya agak penting. Yang penting satu, murid hanya bisa mengetahui bahwa kata benda atau kata kerja, isim, fi'il, huruf itu ada pembagiannya. Ada yang mu'rab bisa berubah, kitabun, ban, bin. Ada yang mabni, tidak bisa berubah. Seperti itu aja. Tahu kepada pembagiannya, bahwa isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Setelahnya, kotak-kotak selanjutnya itu hanya info saja. Hanya info saja. Apa saja isim yang mu'rab itu? Apa saja isim yang mabni itu? Apa saja fi'il yang mu'rab itu? Apa saja fi'il yang mabni itu? Di sini hanya murid butuh mengingat saja bahwa isim yang mabni yang tetap tidak bisa berubah-ubah itu ada 3. Isim dhamir, isim mausul, isim isyarah. Apa isim dhamir? Gak penting. Gak penting untuk disampaikan kepada murid. Yang penting murid sudah tercatat di dalam otaknya bahwa isim yang mabni itu ada 3. Isim dhamir, isim mausul, isim isyarah. Fi'il yang mu'rab itu ada 1, fi'il mudhari. Apa fi'il mudhari? Gak penting. Gak penting dijelaskan kepada murid saat ini. Fi'il yang mabni itu ada 2, fi'il madhi dan fi'il amar. Apa saja itu dan apa maksudnya gak penting. Yang paling penting adalah murid hanya mengenal saja pembagiannya. Isim ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yang mabni isim dhamir, isim mausul, isim isyarah. Fi'il ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yang mu'rab fi'il mudhari, yang mabni fi'il madhi, fi'il amar. Huruf mabni tok, mabni saja. Nah, itu tok. Itu saja yang perlu cekat atau melekat di dalam otak murid pada pelajaran pertama ini. Setelah ini melekat, hapus yang ada di papan. Di papan hapus. Bertanya langsung kepada murid guru itu, ayo, kalam. Di bawahnya kalam ada apa? Ada kalimat. Kalimat ada berapa? Ada 3. Kalimat isim dibagi menjadi berapa? Menjadi 2. Apa saja? Mu'rab nih. Yang mabni ada berapa? Ada 3. Isim dhamir, isim mausul, isim isyarah. Fi'il. Yang mu'rab ada berapa? Yang mabni ada berapa? Tanya begitu. Terus sampai 3 kali mungkin pertanyaan. Sekiranya ustadz atau guru mengetahui bahwa informasi ini sudah melekat di dalam otak murid. Seperti itu saja. Jadi enak ke murid enteng. Diulangi lagi, disuruh praktek lagi, si A suruh tanya ke B lagi, selesai. Nah, tadi kan papan dihapus. Baru murid tetap tidak boleh membuka kitab. Murid tetap tidak boleh membuka kitab. Setelah itu, guru menulis lagi skema yang tadi, tapi yang ditulis hanya itu kalam, kalimat, dan isim. Isim juga dibagi 2, mu'rab mabni, itu saja yang ditulis. Itu saja, tapi tulisannya sama kan ya dengan video ini ya, ke pinggir juga begini. Ke pinggir juga, tidak boleh lurus, kalam, kalimat, lalu isim, jangan. Kenapa? Karena yang tertanam di otak murid pertama kali tadi, isim itu ada di pinggir kanan kotaknya. Seperti itu. Dan itu juga sesuai dengan yang ada di dalam kitab. Juga sesuai dengan yang ada di dalam kitab. Jadi tulis lagi, kan tadi sudah dihapus. Tulis lagi kalam, kalimat, fi'il. Baru skema sesuai dengan tulisan yang pertama. Isim, kata benda, kitabun. Ada 2, mu'rab, mabni. Yang mabni ada 3, ini. Skemanya fi'il dan huruf jangan dulu. Jangan ditulis. Jangan ditulis dulu. Jangan ditulis. Setelah ditulis, kalau bisa nulis yang sekarang ini agak kecil di atas. Baru di bawahnya nulis yang ini. Baru di bawahnya nanti nulis yang ini. Nulis yang ini. Beri kan mu'rab mabni ya. Intinya sekarang guru akan menjelaskan mu'rab. Guru akan menjelaskan mu'rab. Itu yang sekarang. Jadi mu'rab itu diberi garis ke bawah sampai ke berubah kemana itu. Tulis sesuai ini. Tulis sesuai ini. Tadi kan isim itu ada yang mu'rab, berubah. Sampaikan kepada murid. Iya, Tat, ada yang bisa berubah, Tat. Pertanyaannya berubah kemana? Berubah kemana? Kan bisa berubah tadi ya.
murid-murid, iya Tat, bisa berubah Tat. Berubah kemana itu? Berubah ke i'rab. Apa i'rab? Gaya baca akhir. Jadi gaya baca akhir ada yang dhamma, ada yang kasro, ada yang fathah. Itu gaya baca akhir itu. Gaya baca akhir. Itu namanya gaya. Gaya itu ada 3. Ada gaya rofa, ada gaya nasab, ada gaya jer. Tuh, ulangi lagi di atas. Jadi kalam ada yang namanya kalimat atau kata. Kata itu ada 3. Sekarang saya mau menjelaskan yang kata isim atau kata benda. Kalimat isim ini kan ada 2. Ada yang bisa berubah, ada yang tidak. Ada yang mabni, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yang mu'rab kan bisa berubah. Berubah kemana? Begitu. Cekokin lagi. Berubah kemana? Berubah ke gaya. Gaya rofa, gaya nasab, gaya jer. Berubah ke gaya. Bagaimana Ustadz maksudnya berubah ke gaya itu? Ya gaya rofa, ini nama gaya. Rofa apa, nasab apa, jer apa, gak penting. Ini namanya gaya. Gaya rofa, gaya nasab, gaya jer. Isim, mu'rab, berubah. Berubah kemana? Berubah ke i'rab. Berubah ke gaya. Gaya apa? Gaya rofa, gaya nasab, gaya jer. Itu informasi itu yang perlu dicukukin pertama kepada anak didik.